Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran berbasis edutainment. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Priharyani, NPM 1903050100, kelas 6B, PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian edutainment, prinsip belajar edutainment, teori belajar edutainment, teori dan bentuk terapan edutainment, dan karakteristik edutainment. Yang pertama, pengertian edutainment kita ambil dari ahli Hamruni, di mana edutainment terdiri atas dua kata, yaitu education dan entertainment. Education artinya pendidikan dan entertainment artinya hiburan. Jadi, secara bahasa, edutainment diartikan sebagai pendidikan menyenangkan. Selanjutnya, Hamruni menyimpulkan bahwa edutainment adalah suatu proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis, sehingga aktivitas pembelajaran berlangsung secara menyenangkan. Nah, yang kedua menurut New World Encyclopedia, di mana edutainment berasal dari kata educational entertainment atau entertainment education, yang berarti suatu hiburan yang didesain untuk mendidik dan menghibur. Pada dasarnya, edutainment berusaha untuk mengajarkan atau memfasilitasi interaksi sosial kepada para siswa dengan memasukkan berbagai pelajaran dalam bentuk hiburan yang sudah akrab di telinga mereka, seperti acara televisi, permainan di komputer atau video games, film, musik, perangkat multimedia, dan lain-lain. Nah, di samping itu, di edutainment berupa pendidikan di alam bebas yang mampu menghibur sekaligus belajar tentang kehidupan binatang dan habitatnya. Nah, dari pengertian Hamruni dan New World Encyclopedia dapat kita ambil kesimpulan, yaitu edutainment berarti melakukan suatu pembelajaran secara menyenangkan. Nah, konsep edutainment membuat peserta didik merasa tidak sedang belajar, tetapi sedang melakukan kegiatan yang menyenangkan dan tetap mendapatkan suatu pembelajaran. Jadi, edutainment merupakan suatu keterampilan atau kecakapan seorang guru dalam melakukan suatu pembelajaran secara aktif dan menyenangkan, sehingga saat siswa melakukan kegiatan belajar, ia merasa tidak sedang belajar, tetapi sedang melakukan kegiatan yang menyenangkan dan tetap mendapatkan suatu pembelajaran. Nah, edutainment itu bisa dikatakan berhasil secara kasat mata jika ada fakta bahwa pembelajaran itu menyenangkan dan guru dapat mendidik para siswanya dengan suatu cara yang menyenangkan. Kemudian prinsip belajar edutainment. Prinsip belajar edutainment diambil dari ahli M. Fadilah, yaitu ada 3, perasaan positif atau negatif, penggunaan potensi, dan adanya motivasi. Nah, perasaan positif itu berhubungan dengan senang dan atau gembira. Hal ini akan mempercepat pembelajaran. Sedangkan perasaan negatif itu seperti sedih, takut, terancam, dan merasa tidak mampu. Hal ini akan memperlambat belajar atau bahkan bisa menghentikan sama sekali dalam proses pembelajaran. Oleh karenanya, konsep edutainment berusaha memadukan antara pendidikan dan hiburan. Hal ini dimaksudkan supaya pembelajaran berlangsung secara menyenangkan atau menggembirakan. Nah, kemudian penggunaan potensi. Jika seseorang mampu menggunakan potensi nalar dan emosinya secara jitu, maka akan membuat loncatan prestasi belajar yang tidak terduga sebelumnya. Nah, yang ketiga adanya motivasi.
Apabila setiap pembelajaran dapat dimotivasi dengan tepat dan diajar dengan cara yang benar, cara yang menghargai gaya belajar dan modalitas mereka, maka mereka semua akan mendapatkan dan juga dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, kemudian teori belajar edutainment. Ada 3, teori belajar kooperatif, teori otak triun, dan teori kecerdasan majemuk. Teori belajar kooperatif atau model pembelajaran kooperatif adalah belajar kelompok. Kelompok di sini merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Ada 4 unsur penting dalam strategi pembelajaran kooperatif atau SPK, atau juga bisa disebut dengan cooperative learning, yaitu adanya peserta didik dalam kelompok, upaya belajar setiap anggota kelompok, dan tujuan yang harus dicapai. Salah satu strategi dalam model pembelajaran kelompok adalah cooperative learning. Cooperative learning merupakan strategi pembelajaran kelompok yang dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik, sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan orang lain, serta dapat meningkatkan harga diri. Nah, yang kedua, teori otak triun. Bagian otak merupakan bagian satu kesatuan. Nah, artinya salah satu otak akan berfungsi dengan baik. Oleh karenanya, untuk menciptakan pembelajaran yang baik, suasana pembelajaran harus dibuat secara menyenangkan, sehingga otak-otak tersebut dapat berfungsi dengan maksimal. Namun, apabila rangkaian otak tersebut dapat bekerja dengan baik, peserta didik akan lebih mudah dalam memahami materi yang diberikan. Jadi, hal inilah salah satu pentingnya menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, yang ketiga mengenai teori kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk adalah teori yang menjelaskan kemajemukan yang memungkinkan sekali dimiliki oleh setiap siswa dan orang, karena tidak menutup kemungkinan bahwa setiap siswa atau orang memiliki multitalent dan multiple intelligence, meski dengan catatan tidak semua memiliki derajat kecerdasan dan talenta yang sama dan beragam. Nah, kemudian teori dan bentuk terapan edutainment. Berbagai bentuk teori dan bentuk terapan edutainment yaitu humanizing the classroom, active learning, the accelerated learning, quantum learning, dan quantum teaching. Yang pertama, humanizing the classroom. Humanizing the classroom berasal dari 2 kata, yaitu humanizing yang berarti memanusiakan dan the classroom yang berarti ruangan kelas. Jadi, humanizing the classroom berarti memanusiakan ruang kelas. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bahwa dalam proses pembelajaran, pendidik hendaknya memperlakukan peserta didiknya sesuai dengan kondisi dan karakteristiknya mereka masing-masing. Sementara itu, ruangan kelas berfungsi sebagai ruang pembelajaran, sehingga dimanapun pembelajaran dilaksanakan, baik di dalam, luar, maupun di alam bebas, pembelajaran masih tetap berlangsung. Jadi, dalam aplikasinya, humanizing the classroom merupakan strategi pembelajaran yang diterapkan dengan pendekatan humanistik, contextual learning, dan edutainment, di mana peserta didik dapat belajar dari lingkungan atau realitas kehidupannya, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, active learning atau pembelajaran aktif. Merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses berbagai informasi
dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya. Kemudian yang ketiga, the accelerated learning merupakan pendekatan belajar paling maju yang digunakan pada masa sekarang dan mempunyai banyak manfaat. Accelerated learning didasarkan pada penelitian mutakhir mengenai otak dan belajar. Di sini dapat digunakan berbagai metode dan media. Selain itu, sifatnya terbuka dan luas. Nah, pembelajaran diajak terlibat sepenuhnya. Accelerated learning cocok dengan semua gaya belajar dan memberi energi serta membuat belajar menyenangkan dan benar-benar sangat mementingkan hasil. Kemudian quantum learning. Quantum learning ini menggabungkan sugestiologi, teknik percepatan belajar, dan NLP. Sugestiologi sendiri prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap detail apapun memberikan sugesti positif ataupun negatif. Beberapa teknik yang digunakan untuk memberikan sugesti positif adalah mendudukkan murid secara nyaman, memasangkan musik latar di dalam kelas, meningkatkan partisipasi individu, menggunakan poster-poster untuk memberikan kesan besar sambil menonjolkan informasi, dan menyediakan guru-guru yang terlatih baik dalam seni pengajaran sugestif. Kemudian pemercepatan belajar didefinisikan sebagai memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan yang mengesankan, dengan upaya yang normal, dan dibarengi kegembiraan. Cara ini menyatukan unsur-unsur yang secara sekilas tampak tidak mempunyai persamaan seperti hiburan, permainan, warna, cara berpikir positif, kebugaran fisik, dan kesehatan emosional. Namun, semua unsur-unsur ini bekerja sama untuk menghasilkan suatu pengalaman belajar yang efektif. Quantum learning mencakup aspek-aspek penting dalam program neurolinguistik atau NLP, yaitu suatu penelitian tentang bagaimana otak mengatur informasi. Nah, program ini meneliti hubungan antara bahasa dan perilaku dan dapat digunakan untuk menciptakan jalinan pengertian antara siswa dan guru. Para pendidik dengan pengetahuan NLP mengetahui bagaimana menggunakan bahasa yang positif untuk meningkatkan tindakan positif. Nah, yang terakhir, quantum teaching. Quantum teaching adalah pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya. Quantum teaching juga menyertakan segala kaitan, interaksi, dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. Quantum teaching berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas, sehingga interaksi mendirikan landasan dan kerangka untuk belajar. Nah, kemudian mengenai karakteristik edutainment, ada 4. Yang pertama, konsep edutainment adalah suatu rangkaian pendekatan dalam pembelajaran untuk menjembatani jurang yang memisahkan antara proses mengajar dan proses belajar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, konsep dasar edutainment berupaya agar pembelajaran yang terjadi berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan. Nah, yang ketiga, konsep edutainment menawarkan suatu sistem pembelajaran yang dirancang dengan satu jalinan yang efisien, meliputi dari anak didik, guru, proses pembelajaran, dan lingkungan pembelajaran. Konsep edutainment menempatkan anak sebagai pusat dari proses pembelajaran sekaligus sebagai subjek pendidik. Yang terakhir, dalam konsep edutainment, proses dan aktivitas pembelajaran tidak lagi tampil dalam wajah yang menakutkan,
tetapi dalam wujud yang humanis dan dalam interaksi edukatif. Hal ini akan membuahkan aktivitas belajar yang efektif dan menjadi kunci utama suksesnya sebuah pembelajaran. Asumsinya, jika setiap manusia menggunakan potensi nalar dan emosinya secara jitu, maka ia akan mampu membuat loncatan prestasi yang dapat diduga sebelumnya. Nah, bila seorang mampu mengenali tipe belajarnya dan melakukan pembelajaran yang sesuai, maka belajar akan terasa menyenangkan dan akan memberikan hasil yang lebih optimal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.